kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas. Memang patut disayangkan jika negara sebesar Indonesia yang kaya akan emas tak bisa disimpan di negara sendiri. Pembentukan bank emas tentu saja menjadi terobosan penting dalam pengelolaan komoditas emas yang selama ini diekspor tanpa ada fasilitas penyimpanan yang memadai di dalam negeri. Berangkat dari gagasan itulah, Presiden Prabowo berupaya merealisasikannya. Nah, selengkapnya Presiden Prabowo bangun bank emas pertama di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan pernyataan di depan publik akan mendirikan bank emas atau Bullion Bank. Orang nomor satu di Indonesia ini menyebutkan bahwa Indonesia selama ini belum memiliki lembaga keuangan khusus untuk mengelola emas yang dimiliki negara. Di mana selama ini Indonesia memang nyatanya belum memiliki fasilitas penyimpanan emas, sehingga banyak emas dari dalam negeri justru mengalir ke luar negeri. Padahal komoditas emas hasil tambang dalam negeri sangat melimpah. Karena itu nantinya keberadaan bank emas ini amat penting untuk menampung emas yang diproduksi di dalam negeri. Tentu saja pengadaan bank emas di Indonesia merupakan pencapaian besar karena negara ini belum pernah memiliki lembaga keuangan khusus yang menangani emas dengan cara yang terorganisasi dan dikelola di dalam negeri untuk kesejahteraan bangsa. Kita tentu saja berharap bahwa kehadiran bank emas ini jika sudah beroperasi betul-betul membawa angin segar untuk kesejahteraan rakyat. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas, tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri, ungkap Presiden Prabowo dalam pidatonya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 17 Februari 2025 lalu. Nah, seperti yang kita ketahui, sejatinya ada beberapa daerah yang menjadi pemasok utama emas di Indonesia. Di antaranya, tambang emas Grasberg di Mimika, Papua Tengah, Deep Mill Level Zone di Papua Tengah, Gunung Pongkor, Bogor, tambang emas 7 Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat, Dompu, Nusa Tenggara Barat, Gosowong, Maluku Utara, Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Aceh Tengah, Dangro Aceh Darussalam, Tambang Pani, Pohuwato, Gorontalo, Pujon, Kalimantan Tengah, dan terakhir ada Toka Tindung, Sulawesi Utara. Nah, selain itu di Sulawesi juga memiliki potensi emas seperti tambang emas Luwuk di Sulawesi Selatan dan tambang Arsy di Manado. Nah, melihat daerah-daerah pemasok utama emas ini, maka memang penting jika pemerintah menginisiasi pengadaan bank emas agar keuntungan bisa dicapai untuk kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa bank emas akan diluncurkan pada Rabu 26 Februari 2025. Slogan lebih cepat lebih baik jika memang urgent harus diaplikasikan sesegera mungkin. Perlu diketahui bahwa bank emas atau Bullion Bank adalah sektor usaha yang memberikan fasilitas bagi nasabah untuk menyimpan tabungan dalam bentuk emas. Sebetulnya di Indonesia sudah ada PT Pegadaian yang merupakan salah satu perusahaan yang telah menyediakan layanan ini. Di samping itu ada Bank Syariah Indonesia atau BSI yang juga melakukan hal yang sama. Keduanya merupakan bagian dari BUMN yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, usaha Bullion sendiri telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 17 tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha Bullion. Regulasi ini mulai diterapkan pada 18 Oktober 2024 lalu dan merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan UU P2SK. Menurut definisi di dalam POJK nomor 17 tahun 2024, kegiatan usaha Bullion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Nah, kegiatan yang dimaksud dapat berupa simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan atau LJK. Jika kita berkaca dari negara-negara lain, konsep bank emas sudah berhasil diaplikasikan di beberapa negara, seperti Turki dan Malaysia. Di dua negara ini, emas dipandang sebagai instrumen investasi dan aset pelindung yang mempunyai tingkat kepercayaan tinggi di mata masyarakat. Misal di Turki, bank emas sudah berkembang pesat sebagai bagian dari upaya diversifikasi sistem keuangan.
Jadi, bank-bank di negara Erdogan ini memungkinkan bagi masyarakat untuk menyimpan emas dalam bentuk fisik yang dikonversi ke dalam rekening emas digital. Beberapa bank yang bisa Mimin sebut seperti Kuveyt Türk Katılım Bankası dan Türkiye Bankası. Kedua bank ini menyediakan layanan berupa akun emas, transfer emas elektronik, serta deposito emas yang didukung oleh emas fisik yang disimpan dengan aman. Sementara di negeri tetangga kita, Malaysia, bank-bank besar seperti Maybank, CAMB, dan Public Bank menawarkan akun investasi emas yang begitu memudahkan nasabah dalam membeli dan menjual emas secara digital. Nah, penerapan konsep bank emas di Malaysia telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah melalui regulasi yang jelas serta sosialisasi yang luas. Selain itu, bank emas di negeri jiran ini terintegrasi dengan sistem keuangan syariah, jadi udah memiliki regulasi yang dipahami baik oleh masyarakat. Menteri BUMN Erick Thohir pun kedepannya mendorong agar perusahaan jasa keuangan swasta di Indonesia bisa turut mengajukan diri untuk mengelola bank emas. Harapannya agar reserve emasnya tak hanya berada di pemerintah, tapi juga di kalangan swasta atau masyarakat. Selain itu, Erick Thohir juga menjelaskan bahwa melalui bank emas ini, pemerintah bisa menciptakan 800.000 lapangan kerja, sekaligus meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. Nah, soal lapangan kerja, semoga saja benar-benar sesuai pengkajian pemerintah lah ya. Lebih lanjut, Erick Thohir mengungkapkan bahwa dari sisi ekonomi, bank emas berpotensi meningkatkan PDB Indonesia sekitar 245 triliun rupiah. Jika memang akan memunculkan keuntungan, ya why not untuk segera menyelesaikan pembangunannya. Nah, untuk sampai di titik pengadaan bank emas ini, kajian dari Kementerian Perekonomian telah menunjukkan bahwa pembentukan Beulian Bank ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah sendiri, lalu industri pengelolaan emas, perbankan, dan masyarakat yang memiliki simpanan emas. Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Beulian Bank karena Indonesia memiliki salah satu tambang emas terbesar yang Mimin sudah sebutkan tadi kepada kalian. Bisa dibilang, sudah sejak tahun 2021, pemerintah mengkaji pembentukan Beulian Bank atau bank emas ini, di mana bank ini bisa mengelola transaksi emas yang mayoritas menjadi pilihan investasi bagi masyarakat Indonesia. Nah, bagi pemerintah, keberadaan Beulian Bank atau bank emas dapat membantu menghemat devisa negara. Sementara itu, industri perhiasan dapat memperoleh emas secara langsung dari Beulian Bank dan industri juga bisa mendapat sumber pembiayaan proyek. Selain itu, industri juga bisa mendiversifikasi produk dan masyarakat mendapatkan return simpanan. Dalam hal ini, Bank Sentral bakal meraih keuntungan dengan meningkatkan kontrol terhadap stabilitas moneter melalui mekanisme likuidasi emas kepada Beulian Bank serta melakukan transaksi emas di dalam negeri. Selain itu, kehadiran bank emas di Indonesia akan membuat industri pertambangan emas turut merasakan manfaatnya. Perusahaan tambang dapat memperoleh sumber pembiayaan proyek atau melakukan kontrak serah lindung nilai atau forward hedge contract dengan pembeli. Dalam hal ini, Beulian Bank berperan sebagai penjamin atau underlying dalam pendanaan proyek yang berkaitan dengan produksi emas atau menyediakan pinjaman emas kepada perusahaan tambang melalui skema forward hedge contract. Nah, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa bank emas ini akan memberikan solusi untuk pengelolaan cadangan emas dalam negeri, sehingga Indonesia dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya. Dengan adanya bank emas ini, sangat diharapkan Indonesia dapat meningkatkan ketahanan ekonomi melalui pengelolaan emas yang lebih terorganisir. Gimana nih menurutmu? Apakah terobosan yang dibuat Presiden Prabowo soal bank emas ini makin menyejahterakan rakyat atau malah sebaliknya? Komen di bawah dan thank you update lovers.